Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sigma Mita Akeni Sananda. Hari ini kita akan belajar materi matriks, mata pelajaran matematika wajib untuk kelas 11. Oke, di sini ada beberapa subbab, yaitu yang pertama pengertian matriks, jenis-jenis matriks, matriks transpos dan kesamaan matriks, penjumlahan dan pengurangan matriks, perkalian matriks dengan skalar, dan perkalian dua matriks. Oke, langsung saja ke pengertian matriks. Nah, apa itu matriks? Matriks adalah kumpulan bilangan yang disusun dalam bentuk baris dan kolom. Sebuah matriks A biasanya dituliskan dalam bentuk sebagai berikut. Oke, nah di sini ada matriks A. Mana yang baris, mana yang kolom? Nah, di sini A11 sampai A1N ini namanya baris ke-1 ya. Ini namanya baris ke-1. Untuk baris kedua A21 sampai A2N ini baris kedua. Jadi baris itu yang mendatar atau horizontal. Nah, di sini baris ke M. Baris ke M yang mana? AM1 sampai AMN. Oke. Untuk yang kolom, kalau tadi baris itu mendatar, ya. Untuk yang kolom dia menurun atau vertikal. Nah, untuk kolom 1, A11 sampai AM1. Kolom 2, A12 sampai AM2. Kolom ke M, A1M sampai AMN. Nah, di sini ada A11 ya. Nah, A11 itu apa sih? Nah, ini A11 itu terletak pada baris ke-1 dan kolom ke-1 ya. A11 ini terletak di baris ke-1, kolom ke-1. A12 baris ke-1 ya, kolom ke-2. A21 baris kedua, kolom ke-1. A22 baris kedua, kolom ke-2. Nah, untuk AMM berarti dia adalah baris ke M ya, dan kolom ke M. Perkalian dari banyaknya baris dan kolom matriks disebut sebagai ordo. Oke, ordo dari matriks tersebut. Misalkan matriks A dengan ordo M kali N ditulis A, M kali N, yaitu terdiri atas M baris dan N kolom. Misal matriks A sama dengan 2, 1, 4, min 6, 7, dan 9. Ya. Berarti di sini matriks A terdiri dari berapa baris? 1, ya, 2, 3. Kolomnya ada berapa? 1, 2. Jadi ada 3 baris dan 2 kolom. Nah, berarti matriks A dapat ditulis A 3 dikali 2. Nah, ini namanya ordo. 3 kali 2. Oke, kita lanjut ke jenis-jenis matriks. Nah, jenis-jenis matriks ada banyak, ada 7, yaitu yang pertama yaitu matriks baris. Apa itu matriks baris? Matriks yang hanya memiliki satu baris saja. Contoh, A14, B379. Jadi dia cuma
terdiri dari satu baris saja. Yang kedua, matriks kolom. Matriks yang hanya memiliki satu kolom saja. Nah, contohnya A sama dengan 3, 4, min 2. Nah, ini kan satu kolom ya. B, 0, min 9, 4. Nah, jadi kalau matriks baris, dia satu baris. Kalau kolom, cuma punya satu kolom. Yang ketiga, matriks persegi. Matriks yang jumlah baris dan kolomnya sama. Matriks persegi memiliki orde L. Nah, P ini punya 3 baris, dan 3 kolom. Kalau Q, dia punya 2 baris dan 2 kolom. Ya, jadi matriks persegi itu adalah matriks yang jumlah baris dan kolomnya sama. Oke, selanjutnya matriks identitas. Matriks identitas yaitu matriks persegi yang elemen-elemen pada diagonal utamanya 1, sedangkan semua elemen yang lainnya 0. Pada umumnya, matriks identitas dinotasikan dengan I. Oke, next ke matriks kelima, yaitu matriks segitiga atas dan segitiga bawah. Matriks segitiga atas adalah matriks persegi yang elemen-elemen di bawah diagonal utamanya yaitu 0. Nah, jadi elemen-elemen di diagonal utama, ini kan diagonal utama ya, diagonal utamanya itu 0. Kalau matriks segitiga bawah, elemen-elemen di atas diagonal utama yaitu 0. Jadi kebalikannya. Untuk matriks diagonal, matriks persegi yang elemen-elemen di bawah dan di atas diagonal utamanya 0. Nah, kalau ini di bawah dan di atas diagonal utama. Nah, ini diagonal utama. Nah, ini diagonal utama. Nah, oke. Selanjutnya, matriks 0. Matriks 0 adalah matriks yang semua elemennya 0. Nah, ini 0 semua, ini juga 0 semua. Untuk matriks A dapat dilakukan dengan operasi transposisi, yaitu mengganti baris dengan kolom sehingga diperoleh matriks baru. Matriks baru hasil transposisi ini dinamakan transpos dari A, ditulis A seperti pangkat ya, seperti A pangkat T. Ini transpos dari A. Jika matriks A ditranspos, maka baris 1 menjadi kolom 1, baris 2 menjadi kolom 2, dan begitu seterusnya. Oke, ini diingat-ingat, baris 1 jadi kolom 1, baris 2 jadi kolom 2. Contoh, A sama dengan ini ya. Transposnya gimana? Transposnya baris 1. Nah, baris 1 ini ya 2, 4, 1 jadi kolom 1. 2, 4, 1 ini. Terus baris kedua jadi kolom kedua. Nah, gampang kan? Oke, selanjutnya kesamaan matriks. Dua matriks dikatakan sama jika dua matriks tersebut memiliki ordo yang sama dan elemen-elemen matriks yang bersesuaian sama. Apabila disimbolkan A sama dengan B jika elemen A pada baris ke I dan kolom ke C itu sama dengan elemen B, maksud saya elemen matriks pada B ya, pada baris ke I dan kolom ke C untuk setiap I dan C. Maksudnya seperti ini. Contoh, di sini ada matriks A sama dengan 3, 2, min 2, 4. B, 3, 2, min 2, 4. Nah, ini jika dua matriks tersebut memiliki ordo yang sama. Nah, ini ordonya 2 kali 2 ya. Ini juga 2 kali 2. Ordonya sama. Dan elemen-elemen matriks yang bersesuaian sama. Nah, maksud saya ini. Di sini A elemen matriksnya untuk
elemen A pada baris ke-1 dan kolom ke-1 3. Untuk B baris ke-1 dan kolom ke-1 juga 3. Untuk yang elemen pada baris ke-1 dan kolom kedua 2. Nah, untuk B juga 2. Di sini min 2, di sini juga min 2. Di sini 4, di sini juga 4. Jadi di sini A sama dengan B. Atau A dan B ini adalah matriks yang sama. Oke, next. Penjumlahan dan pengurangan matriks. Penjumlahan dan pengurangan matriks. Matriks-matriks yang dapat dijumlahkan atau dikurangkan adalah matriks-matriks yang memiliki ordo yang sama. Oke, kita highlight. Jadi harus memiliki ordo yang sama. Oke. Ini baru bisa dijumlahkan. Diberikan matriks-matriks A, B, C, dan D yang memiliki Diberikan matriks-matriks A, B, C, dan D yang memiliki ordo sama. A plus B sama dengan C, di mana elemen dari A ya pada baris ke I dan kolom ke C ditambah elemen matriks B baris ke I kolom ke C sama dengan elemen matriks C pada baris ke I dan kolom ke C. Nah, untuk pengurangan juga sama. Oke, kita masuk ke contoh biar mudah dimengerti. Contoh, hitunglah penjumlahan dan pengurangan dari matriks-matriks berikut. Di sini ada matriks A, B, dan C. Untuk yang pertama, A ditambah C, ya, matriks A ditambah matriks C. Nah, jadi di sini elemen-elemen yang letaknya sama, ya, misalkan 2 ini baris ke-1, kolom ke-1, 3 baris ke-1, kolom 1, itu dijumlahkan. Jadi elemen matriks yang bersesuaian atau letaknya sama. Di sini ada 2 ditambah 3. Nah, 2 ditambah 3 hasilnya 5. 6 ditambah min 2. 6 tambah min 2. 4. 1 ditambah 1. 0 tambah 5. 1 tambah min 4. Min 3 tambah 3. Hasilnya adalah matriks ini. Oke. Kalau C min A, berarti matriks C dikurangi matriks A. Sama kayak yang tadi, yaitu elemen-elemen yang bersesuaian atau yang letaknya sama, yaitu yang dikurangkan. Jadi ini 3 dikurangi 2, min 2 dikurangi 6, 1 dikurangi 1, 5 dikurangi 0, min 4 dikurangi 1, 3 dikurangi min 3. Jadinya 3 kurangi 2, 1, min 2 dikurangi 6, min 8, 1 dikurangi 1, 0, 5 dikurangi 0, 5, min 4 kurangi 1, min 5, 3 tambah 3, 6. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu perkalian matriks dengan skalar. Perkalian matriks dengan skalar, perkalian matriks A dengan skalar K akan menghasilkan sebuah matriks baru B yang unsur-unsurnya diperoleh dengan mengalihkan setiap unsur matriks A dengan K. Misal, contoh A sama dengan 3, 2, min 2, 4. Ya. Dicari 2A. 2A. Jadi, 2 dikali A. A-nya berapa? 3, 2, min 2, 4. Nah, caranya gimana? Jadi, untuk setiap elemen A ini, ya, dikali 2. Jadi 2 dikali 3, 2 dikali 2, 2 dikali min 2, 2 dikali 4. Hasilnya 6, 4, min 4, 8. Untuk min setengah A, gampang. Berarti setiap elemen A dikali min setengah. Min setengah kali 3, min setengah kali 2, min setengah kali min 2, min setengah kali 4. Jadi min 3 per 2, min 1, 1 min 2. Oke. Oke, selanjutnya yaitu materi terakhir, yaitu perkalian dua matriks. Perkalian dua matriks diberikan matriks A dengan ordo n kali n dan matriks B dengan ordo S kali T.
A ya berordo M kali N dan B berordo S kali T. Perkalian matriks dapat dilakukan hanya jika N sama dengan S. Berarti perkalian matriks hanya dapat dilakukan jika N ini sama dengan S atau kolom matriks A sama dengan baris matriks B ya. Nah, di sini hasilnya berupa matriks yang berordo M kali T. Nanti hasil perkalian A kali B ini menghasilkan matriks yang berordo M kali T. Jadi dari baris matriks A kali kolom matriks B. Atau di sini ada definisinya, yaitu diberikan matriks A sama dengan elemen matriks A IJ dengan ordo M kali N dan B sama dengan elemen matriks B yaitu BIJ dengan ordo S kali T. Jika N sama dengan S, maka perkalian matriks dapat dilakukan dan hasil perkalian AB merupakan P. Sama dengan elemen matriks P yaitu PIJ dengan ordo M kali T, di mana PIJ merupakan jumlah dari perkalian baris ke I dari A dan kolom ke J dari B. Nah, supaya tidak bingung langsung ke contoh. Nah, contohnya diberikan matriks A sampai E, A, B, C, D, E. Oke, pembahasan. Pertama kita akan menentukan perkalian matriks A kali B. Ordo dari A yaitu 2 kali 2, ya, A akan punya 2 baris dan 2 kolom. Dan ordo dari B yaitu 2 kali 2 juga, punya 2 baris dan 2 kolom. Karena banyaknya kolom matriks A, banyaknya kolom matriks A kan 2. Sama dengan banyaknya baris matriks B. Baris matriks B ada 2. Jadi kalau perkalian banyaknya kolom matriks pertama ya, terus dikalikan baris kedua, jadi banyaknya kolom matriks pertama harus sama dengan banyaknya baris matriks kedua. Nah, kayak di sini. N ini kan kolom, B ini kan baris. Jadi matriks pertama ini banyaknya kolom matriks pertama harus sama dengan banyaknya baris matriks kedua. Nah, kalau sudah sama berarti perkalian ini dapat dilakukan atau memenuhi syarat. Nah, di sini A dikali B, matriks A itu dari sini, A dikali B. Nah, kalau ordo A dan B 2 kali 2 ke 2 kali 2, maka hasilnya berupa matriks yang berordo, nah ini tadi kan 2 kali 2. B juga 2 kali 2, maka hasilnya nanti berordo 2 kali 2 tetap ya. Jadi nanti ada 4 elemen. Ya, di sini berarti elemen yang terletak pada baris pertama dan kolom pertama. Nah, itu didapatkan dari jumlah dari perkalian baris pertama dan kolom pertama. Jadi min 2 dikali 4 ditambah 1 dikali 6. Berarti untuk yang ini kan terletak pada baris pertama dan kolom kedua. Jadi di sini adalah hasil dari jumlah dari perkalian baris pertama dan kolom kedua. Min 2 kali 3 ditambah 1 kali 1. Sini juga 3 dikali 4 ditambah 4 kali 6. Di sini baris kedua dan kolom kedua. Jadi dari jumlah dari perkalian baris kedua dan kolom kedua. 3 dikali 3 ditambah 4 kali 1. Min 2 kali 4, 8. 8 ditambah 6, min 2. Min 6 ditambah 2. Min 6 ditambah 1, min 5. 12 ditambah 24, 36. 9 tambah 4, 13. Selanjutnya, untuk yang C kali D. Nah, karena ini ordonya sama, jelas ini memenuhi syarat perkalian ya. Di sini berarti ini baris ke-1 sama baris ke-1. Min 2 kali 2 ditambah 1 kali 4 ditambah 3 kali 0. Di sini berarti
baris pertama dan kolom kedua. Min 2 kali 5, 1 kali min 1, 3 kali 3. Di sini berarti baris pertama dikali kolom ketiga. Min 2 tambah 1, 1 tambah 1, 3 dikali min 2. Ya. Ini juga sama. Sampai sini. Baris ketiga dikali baris ketiga. Baris ketiga dikali kolom ketiga. 4 dikali 1, 1 dikali 1, dan min 1 dikali min 2. Hasilnya 0, min 2, min 7, 2, 11, min 3, 12, 16, 17. Selanjutnya, apakah perkalian matriks AE dapat dilakukan? AE, A dan E. Karena A berordo 2 kali 2 ya. A ini ordonya 2 kali 2 dan E berordo 3 kali 2, 3 baris dan 2 kolom. Maka perkalian AE tidak dapat dilakukan. Nah, kenapa tidak dapat dilakukan? Karena ini tadi. Banyaknya kolom pada matriks A, banyaknya kolom matriks A itu 2 ya. Tidak sama dengan banyaknya baris pada matriks B. Atau di sini matriks E. Jadi 2 ini akan banyaknya kolom matriks A tidak sama dengan banyaknya baris matriks E. Jadi tidak bisa dikalikan, tidak memenuhi syarat perkalian. Akan tetapi perkalian E dikali A dapat dilakukan karena banyak kolom matriks E sama dengan banyaknya matriks A, yaitu 2. Perkalian matriks EA dapat dilakukan sebagai berikut. EA, nah sama berarti ini baris pertama dikali kolom pertama. Terus ini baris pertama kali kolom kedua, baris kedua, kolom pertama, baris kedua, kolom kedua, ya. Baris ketiga, kolom pertama, baris ketiga, kolom kedua. Nah, artinya 1 min 6, min 6, 3, 4, 9. Oke, untuk materi hari ini sampai sini dulu, sampai perkalian 2 matriks. Untuk subbab berikutnya akan kita bahas pada video selanjutnya. Oke? Semoga ilmunya bermanfaat. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.